lagi bersama aku, Ani, dalam acara Tiba-Tiba Podcast. Oke guys, dalam kesempatan kali ini aku bakal membahas tentang new media. Wah, kalian pasti udah tahu kan apa itu new media? Dampak new media itu sangat banyak ya guys. Untuk dunia pendidikan, untuk dunia apa penjualan dan sebagainya ya guys. Nah, kalau aku di sini bakal membahas tentang dampak dari adanya new media bagi pendidikan guys. Dan tentunya aku udah bersama narasumber yaitu bukan Pak guys, karena beliau ini masih sangat muda guys. My God, ini adalah Mas Syahrul. Oke, tangan dulu. Oh ya, silahkan perkenalkan dulu Mas. Oke, apa yang perlu dikenalkan? Mungkin nama, asal. Oke, perkenalkan nama saya Syahrul Jihad. Saya dari Cilacap. Udah? Ya. Dia sangat singkat sekali guys perkenalannya. Oke, jadi Mas Syahrul ini salah satu mahasiswa dari UIN Saizu Purwakerto yang sekaligus menjadi guru di salah satu sekolahan. Ya kan Mas? Yeah. Wah, hebat banget kan guys, Mas kuliah tapi udah jadi guru. Oh my God, gitu pause. Oke, langsung aja sih. Aku mau tanya-tanya, pasti Mas Syahrul udah nggak asing kan sama yang namanya new media? New media. New itu kan baru ya. Media itu adalah alat-alat yang dapat kita gunakan di era digital saat ini, ya kan? Terus apa lagi? Ya mungkin yaitu yang Mas Syahrul ketahui tentang new media. Terus kalau buat dampaknya, gimana sih menurut Mas Syahrul? Apakah pasti kan adanya dari dampak positif dan negatif dalam, aku mau tanyanya khususnya dalam dunia pendidikan sih Mas, karena kan Mas Syahrul sudah menjadi seorang guru. Oke. Ya, ini dampak buat siswa atau dampak buat guru? Boleh dua-duanya, aku mau dampak buat siswanya dulu deh. Oke, dampak buat siswa ya. Kalau dampak buat siswa ya, itu yang pertama, siswa-siswa saat ini itu cenderung lebih mudah mengakses dalam pencarian materi. Ya. Bisa matematika, saya pakai coretan ya, soalnya kalau dia silahkan. Misalkan matematika. Kalau misalkan dulu pada zamannya saya, matematika itu cenderung kepada rumus yang diberikan oleh guru, rumus dan juga buku, ya kan. Kemudian di samping itu, ketika tanya ke teman, akan tetapi teman kita kok malah nggak tahu, kita juga ikut bingung, ya nggak? Nah sekarang dengan adanya new media saat ini itu kayak misalkan contoh ada Instagram, TikTok, Facebook atau mungkin YouTube, kita bisa lebih mudah dalam mengaksesnya, ya kan? Di samping itu kita juga biasanya langsung diberikan cara pengerjaan soalnya secara lengkap dan juga urutan, mulai dari pencarian A sampai ke Z itu bagaimana, seperti apa yang harus diperhatikan sehingga bisa menyelesaikan materi tersebut. Gitu. Kemudian kalau misalkan tadi bagi siswa, itu ada lagi yang bagi guru. Kalau misalkan dalam menjadi pengajar untuk saat ini, itu ada yang namanya adalah platform Merdeka Mengajar, ya kan? Atau PMM. PMM ini diperuntukkan bagi seluruh guru, baik itu yang sudah menjadi ASN ataupun honorer, ya kan? Atau yang baru ikut pun harus sudah mempelajari PMM. Nah, di dalam PMM ini itu terdapat berbagai pelatihan. Kemudian ada literasi, terus ada assessment, dan juga bagaimana cara membuat pelatihan-pelatihan tersebut berdasarkan assessment yang dibutuhkan. Dan nanti di sini juga ada yang namanya, misalkan nih temanya adalah tentang kurikulum merdeka. Di situ kan nanti isinya ada, dalam pelatihan mandiri itu nanti isinya ada
apa itu modul 1, 2, 3, ya kan, modul-modul. Nah, modul-modul itu berisi tentang topik. Yang mana topik itu harus diselesaikan oleh guru, ya kan, semuanya hingga kepada aksi nyata. Aksi nyatanya bagaimana? Aksi nyatanya menyesuaikan dengan apa yang diperintahkan pada aplikasi tersebut. Jadi guru harus mengikuti aplikasi itu, kayak apa yang diberikan, mungkin diperintahkan atau apa ya bahasanya, ya. Sama aplikasi itu harus dijalankan. Ya, oke. Berarti kan aplikasi platform Merdeka Mengajar itu adalah temuan baru bagi para guru, ya. Yang mana itu muncul ketika pada awal mula kurikulum Merdeka itu beredar. Jadi kurikulum Merdeka beredar, guru itu harus sudah mulai belajar KMK. Nah, kalau di dalam kurikulum Merdeka itu ada istilah yang namanya apa ya? Kalau tidak salah ya, karena saya juga guru baru di sini, ya, itu ada istilah yang namanya adalah belajar berdiferensiasi. Apa itu? Berdiferensiasi berarti ya, misal nih ya, kita mengelompokkan tingkat ataupun kemampuan belajar siswa dengan standar tertentu, bukan standar sih, pada acuan tertentu. Misalkan ada 10 siswa, ya kan? Nah, siswa-siswa ini mempunyai, misalkan ini adalah tentang belajar bahasa Indonesia. Kebetulan topiknya adalah tentang cerita rakyat, ya, cerita rakyat. Nah, misalkan 10 siswa ini kemampuan bacanya adalah berbeda-beda, ya. 10 siswa kemampuan baca berbeda-beda. Ada yang low atau masih lemah, ada yang sedang, ada juga yang expert. Nah, ini kita cari tahu kemampuan siswa berdasarkan kondisi-kondisi ini. Kemudian kita kelompokkan sesuai dengan kelompoknya. Gitu ya. Dan nanti bagaimana gurunya menyikapi? Jadi nanti guru itu akan memberikan katakanlah mungkin kalau dalam tingkatan membaca itu ada yang expert, medium, atau mungkin yang pemula, gitu ya. Jadi nanti mungkin ceritanya mungkin sama cerita rakyat, akan tetapi kandungan bahasa dan konotasi makna yang digunakan itu yang berbeda. Jadi kayak kalau aku mudengnya ya, aku mudengnya jadi kayak guru yang menyesuaikan siswa gitu. Jadi guru harus menyesuaikan siswa. Iya, jadi emang sekarang entah harus menyesuaikan siswa atau memang harus memahami siswa atau harus memahami aplikasi. Loh, kenapa? Karena dalam pembelajarannya itu kita kalau misalkan berpacu pada aplikasi itu, nanti misalkan ada tema tuh, ya kan? Ada tema, sebenarnya ada di sini ya. Kita buka aja. Ini temanya ada. Oke, pelatihan mandiri. Nah, di sini ada topik. Nah, topik ini ada tentang perencanaan pembelajaran, asesmen kriteria, ketercapaian tujuan pembelajaran, proyek penguatan, profil belajar Pancasila, diferensiasi, dan lain sebagainya. Nah, nanti ketika kita klik ya, misalkan pilih salah satu nih, Merdeka Belajar, ada modul-modul, ya kan? Yang pertama ada modul 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ini harus kita lihat sampai selesai, ya. Kemudian nanti ada post test dan pre test, ya. Itu harus benar semua, dan minimal ada tingkat kebenarannya sudah standar untuk bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Ketika ini sudah selesai, lanjut aksi nyata. Nah, di aksi nyata ini kita harus menyesuaikan dengan apa yang diinginkan di sini. Ini ada pilihannya lagi. Ada bisa kolaborasi antara guru dengan murid, antara guru dengan guru, ataupun kepala sekolah guru, atau dengan semuanya. Jadi sebenarnya ini pintar-pintarnya guru tersebut agar bisa menyelesaikan topik ini. Jadi
kalau buat dampaknya buat guru sendiri itu ini termasuknya negatif atau positif? Nah, ini sempat beberapa hari yang lalu sempat menjadi perbincangan yang cara itunya apa ya? Bisa memperumit, bisa juga mempermudah. Loh, kenapa kok bisa memperumit? Mungkin bagi saya ataupun fresh graduate yang lainnya, nggak masalah. Aplikasi ini kita masih bisa menyesuaikan. Akan tetapi bagi mereka, terutama yang lebih tua dari saya, ataupun yang lebih senior mengajarnya di sana, itu mereka harus kenal terlebih dahulu dengan teknologi. Ketika sudah kenal teknologi, maka harus tahu bagaimana cara mengoperasikannya, cara membuatnya, cara menguploadnya, apa yang harus diperhatikan, dan ketika mereka malas, ya, itu nanti akan susah gitu. Kenapa? Kalau saya ya saat ini gitu, ya, itu PMM adalah suatu kewajiban yang harus diselesaikan. Loh, kenapa? Karena ketika misalkan PMM itu tidak diselesaikan, nanti akan berdampak pada penilaian sekolah. Jadi sekolah itu ada rapotnya. Nah, rapot ini yang bahasa kitanya itu nanti akan menentukan peringkat sekolah tersebut ada di posisi mana. Jadi dengan adanya aplikasi ini tuh sebenarnya ya ada sebagian yang merasakan dampak positifnya. Sebenarnya dampak positif ya, cuma agak kesulitan aja ya Mas ya, buat generasi di bawah kita. Ya gitu. Kemudian kalau tadi kan sudah ada dampak positif ya, misalkan belajar jadi lebih mudah, mencari materi lebih mudah di IG, Instagram ataupun TikTok dan sebagainya. Adapun negatif impactnya dari new media saat ini adalah karena begitu mudahnya anak-anak mengakses internet dan juga search engine yang ada, anak-anak jadi lebih bebas untuk menelusuri apa yang mereka inginkan, apa yang mereka ingin ketahui, apa yang mereka sedang cari, apa yang lagi tren dan lain-lainnya. Pokoknya ketika nanti mereka ingin sesuatu, mereka tinggal cari aja di internet dan itu langsung keluar. Nah, bahayanya adalah ketika anak-anak ini tidak diawasi oleh orang tua, sehingga nanti malah orang tua tersebut kecolongan. Kecolongan apa? Misalkan saat ini kan sedang marak yang namanya judi online, ya kan? Atau enggak slot. Kamu tahu slot? Ya pernah denger sih ya slot. Iya. Tapi ya kalau mainan sih nggak pernah. Ya, jadi slot itu kayak semacam Candy Crush, ya kan? Terus itu nanti mainannya bisa kita cuma ngeklik doang sih, gitu. Cuman emang mainannya bentuknya kayak apa ya? Ya cuma kayak anak kecil gitu loh. Mainannya itu nggak mengarah pada keperjudian gitu loh. Suaranya juga suara bunyi game anak-anak. Nah, kalau orang tuanya nggak tahu, dikira lagi mainan biasa, ternyata lagi main slot, ya sudah. Anak-anak itu, orang tua itu sudah kecolongan. Itu baru slot, belum lagi konten-konten yang lainnya. Apalagi tentang paham agama, hoax, dan apalagi ya semacamnya. Tapi kalau dampak negatif yang lebih spesifik dalam pembelajaran gitu. Kan kalau tadi kan negatif, positif kan, kayak mereka bisa dengan mudah mencari, kayak gak usah nanya harus ke rumah teman atau gimana. Mereka bisa mengakses sendiri, rumus-rumus itu udah ada di HP mereka kan. Cuma kalau untuk dampak negatif yang lebih spesifik di dunia pendidikan, misal kalau lagi di kelas jadi mungkin ya gimana gitu. Gimana? Oh, ini jelas ada ya. Ya, apa itu? Dampak negatif dari new media pada siswa-siswa itu. Oke, new media itu kan nggak mesti tentang aplikasi sosial media. Ya. Ada juga mengenai game. Game itu kan ada Mobile Legends, ada Free Fire, ada PUBG, ada lagi apa? Nggak main game gitu.
Nah, akibatnya adalah anak-anak itu akan ketergantungan setiap saat untuk memainkan game tersebut dan memegang HP secara terus-menerus. Bahkan sekarang itu ada, bukan sekarang ya, maksudnya marak orang tua itu membiarkan HP dipegang oleh anaknya itu seharian full tanpa pengawasan. Nah, yang perlu diperhatikan itu, apakah memang orang tua itu cukup dalam memberikan pendidikannya dengan HP, ataukah ada nilai-nilai yang lain, ya kan, yang harusnya mereka dapatkan tanpa menggunakan HP. Jadi ya itu ya guys, aduh, emang new media itu ya Pusing ya pusing, emang pusing. Jadi ya buat guru, buat siswa, new media itu ya ada baiknya, ada buruknya, ya kan Mas? Jadi kayak lebih tergantung ke diri masing-masing gimana ya. menyikapi adanya new media itu ya. Kalau anak-anak kan mungkin mereka belum, khususnya anak-anak yang di bawah umur gitu ya Mas ya, belum cukup umur, gimana ya ngomongnya, belum bisa menyikapi dengan baik, mungkin harus dengan bimbingan orang tua ya, pengawasan orang tua gitu. Tapi kalau untuk orang-orang yang kayak kita ya harus ngawasin diri sendiri ya Mas ya. Harusnya ngawasin diri sendiri. Harusnya ngawasin diri sendiri. Tapi sulit nggak sih guys? Kayaknya aku juga harus tetap diawasin deh. Oke. Mungkin kata-kata deh Mas, kata-kata buat new media. Kata-kata buat new media apa ya? Kalau nggak nemu gimana? Kenapa? Kalau nggak nemu? Nggak nemu. Iya, new media ya. Gak ada kata-kata. Ya kata-katanya mungkin apa? Siapa ya? Musingin gitu. Gitu. Oke, new media. New media. Kalau tidak bisa berenang, lebih baik naik kapal. Kalau tidak bisa berenang, lebih baik naik kapal. Iya. Udah itu. Kalian paham kan guys? Aku tidak. Oke guys, karena waktu kita terbatas ya guys ya, ini hari sudah semakin berlalu, maka kita juga harus mengakhiri ini semua. Oke, terima kasih, kita ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita kali ini. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya dan berbagi informasi kepada aku dan teman-teman semua. Oke guys, terima kasih juga kepada kalian yang telah menyaksikan podcast Tiba-Tiba Podcast. Oke, saya Anis Septianingrum pamit undur diri. See you, bye-bye.